Dalam etiket pergaulan, inti dari obrolan ringan ini adalah untuk menjaganya tetap ringan, tidak bermasalah, sehingga akan menghasilkan perbincangan yang nyaman, yang menyenangkan. Hindari topik yang sensitif dan berpotensi kontroversial seperti politik, agama, atau keuangan. Untuk mengatasi rasa takut atau awkwardness terhadap obrolan ringan atau small talks, berlatihlah di lingkungan yang tidak kamu kenal. Halo, jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari dan memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring up the greatest self in you. Kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana melakukan small talks. Small talks bukan sekedar basa-basi cantik, pencair suasana. Sebelum kita membahas tentang small talks, dalam pergaulan pertemanan profesional maupun bisnis, fokuslah pada lawan bicara kita. Dan pertahankan fokus tersebut selama dalam perbincangan. Pandangan yang mengembara kemana-mana membuat orang lain merasa seolah-olah kamu hanya akan menghabiskan waktunya saja. Saat berbicara, tanggapi dengan ekspresi wajah, komentar, dan pertanyaan untuk menunjukkan bahwa kita terlibat. Apa saja aturan dalam small talks? Gunakan panduan 20 detik. Setelah kita bicara selama kurang lebih 20 detik, cobalah untuk menyelesaikan pikiran kita. Kita harus sudah selesai berbicara pada saat mencapai 40 detik. Bayangkan aturan small talks atau prolog atau obrolan ringan ini seperti traffic light, lampu lalu lintas. Sampai tanda 20 detik, kamu memiliki lampu hijau untuk berbicara lagi. Apa itu small talks di social etiquette? Dalam etiket pergaulan, inti dari obrolan ringan ini adalah untuk menjaganya tetap ringan, tidak bermasalah, sehingga akan menghasilkan perbincangan yang nyaman, yang menyenangkan. Hindari topik yang sensitif dan berpotensi kontroversial seperti politik, agama, atau keuangan. Selain mendiskusikan lingkungan sekitar kita, topik obrolan ringan lainnya yang mengasihkan adalah hiburan, entertainment, seperti acara TV, film, buku, drama, K-drama, K-pop, seni dan budaya, olahraga, hobi, bahkan traveling. Tips melakukan small talks atau obrolan ringan. Tunjukkan minat yang tulus dalam percakapan. Ajukan pertanyaan terbuka. Jangan pernah membicarakan sesuatu yang sifatnya pribadi. Berlatihlah mendengarkan secara aktif. Singkirkan dulu ponsel Anda. Carilah kesempatan untuk berbicara. 1. Tunjukkan minat yang tulus dalam percakapan. Langkah pertama untuk memulai obrolan ringan secara efektif adalah dengan menunjukkan ketertarikan kita yang tulus pada orang yang kita ajak bicara. Ini akan terlihat oleh orang tersebut dari body language kita.
Gunakan interaksi sebagai kesempatan untuk benar-benar mengenal orang yang kita ajak bicara dan mendapatkan apa yang diinformasikan. Kita bisa belajar dari mereka. Ingatlah bahwa setiap percakapan menghadirkan peluang baru bagi kita. Upaya kita dalam berbincang ringan ini dapat menghasilkan persahabatan baru ataupun mereka dapat berpotensi menjadi klien baru kita. 2, ajukan pertanyaan terbuka atau open-ended questions. Kebanyakan orang senang berbicara tentang diri mereka sendiri dan topik yang mereka kenal, suka atau sedang trending. Arahkanlah untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Salah satu pendekatannya adalah memulai percakapan dengan pertanyaan sederhana yang kemudian dapat kita tindak lanjuti dengan pertanyaan terbuka lainnya. Misalnya, kita mulai percakapan ringan dengan tentang dari mana ia berasal. Dan kemudian kita bisa menanyakan apa yang paling mereka sukai dari daerahnya tersebut. Bila itu tentang kampung halaman mereka, biasanya orang tersebut akan semangat dan senang menceritakannya. Nah, jika berada di sebuah acara networking dan kamu yang sedang menjadi yang berbicara di saat itu, bisa arahkan dengan menanyakan pekerjaannya saat ini, apa yang digelutinya saat ini. Lantas bisa menindaklanjutinya dengan menanyakan bagaimana mereka bisa berada di bidang tersebut. Ini menandakan perhatian kita terhadap topik pembicaraannya. 3, jangan menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Saat kita baru berkenalan dan membuka pembicaraan ataupun bila kita dikenalkan oleh seseorang, jangan lantas menyambung pada pertanyaan ataupun statement yang seolah kita mengenalnya. Nah, saya pernah mengalami satu hal yang kurang menyenangkan, yang cenderung embarrassing sebetulnya. Saat saya memperkenalkan seseorang ke kawan yang hadir bersama saya dalam networking event tersebut. Begitu saya menyebut nama beliau dan memperkenalkan ke teman saya itu menyambut, "Oh, Bapak yang istrinya orang Jepang ya?" Rasanya saat itu juga saya ingin menginjak kaki teman saya itu. Karena beliau tentu tidak berkenan orang tahu masalah pribadinya. Atau belum tentu beliau ingin orang lain tahu apakah beliau sekarang masih dengan orang tersebut. Atau karena ini sudah terlalu personal dan kita juga tidak tahu statusnya. So, bicara tentang art events misalnya, tentang udara Jakarta yang makin panas, atau tentang eventnya itu sendiri, atau tentang hobi. 4, praktekkan active listening. Perbanyaklah mendengar daripada berbicara. Gunakan jeda waktu saat orang tersebut berhenti bicara untuk menyambut atau terlibat perbincangannya. Jangan menyela pembicaraan karena menandakan kita hanya ingin terlihat mendominasi pembicaraan. Usahakan 60% melakukan eye contact dengan orang yang kita ajak bicara tersebut. Agar orang tersebut juga tidak jengah dilihat terus-menerus. Kita juga bisa melakukan eye contact dengan berfokus pada titik di antara dua mata ini atau third eye kalau kita tahu. Jangan menawarkan advice atau rekomendasi apapun bila tidak diminta. Karena itu mungkin baik untuk kita, belum tentu baik untuk mereka. Amati behaviornya, body language-nya, atau non-verbal communication-nya. Untuk mengetahui
Apakah kita bisa lanjut dengan perbincangan tersebut atau tidak? 5. Singkirkan teleponmu, simpan dulu. Karena biarpun kamu pegang handphone kamu akan tergoda untuk sesekali menengok teleponmu. Di sini bila orang tersebut lantas tiba dalam satu pertanyaan ke kita, bisa-bisa kita terkejut dan tidak siap untuk menjawabnya. Obrolan ringan bisa menjadi arahnya berbeda karena kita tidak bisa scroll back pembicaraan. 6. Carilah kesempatan untuk bicara. Apakah kamu menyukai obrolan ringan atau basa-basi, cantik, atau prolog dalam perbincangan untuk mencairkan suasana atau apapun itu, atau malah berusaha keras untuk menghindarinya? Tips tadi akan memberimu pandangan untuk memaksimalkannya. Jika kamu tidak tahu cara berbasa-basi cantik dengan atasan atau orang asing yang baru kita kenal di situ, di resepsi tersebut atau di event tersebut, gunakan prinsip-prinsip dasar tadi agar kamu tidak kehilangan muka. Ingat bahwa semakin sering kamu melakukan percakapan dengan orang yang baru dikenal, kamu akan semakin nyaman. So, untuk mengatasi rasa takut atau awkwardness terhadap obrolan ringan atau small talks, berlatihlah di lingkungan yang tidak kamu kenal. Misalnya, mengunjungi acara networking untuk industri lain yang sama sekali baru, atau meminta temanmu untuk mengajaknya ke acara mereka. Tentu yang diperbolehkan untuk mengajak atau mengundang +1. Semoga berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Ikuti terus agar tetap terupdate. Sampai jumpa di EtiQ berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.